Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Diva Zakiyah dengan NPM 222154023 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan terkait artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Pengaruh Rebusan Daun Binahong atau dengan nama ilmiah Andredera cordifolia untuk meredakan vertigo dengan uji organoleptik penambahan madu dan gula merah. Sebagai pendahuluan, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu vertigo. Vertigo umumnya dikenal sebagai sensasi ilusi bergerak atau halusinasi gerakan, yaitu sebuah kondisi di mana tubuh sedang mengalami beberapa gejala atau sindrom yang terjadi akibat gangguan sistem keseimbangan. Beberapa gejala yang dialami yaitu seperti benda-benda yang berada di sekitarnya itu seolah-olah melayang, bahkan berputar-putar. Badan terasa kehilangan keseimbangan dan merasa kesulitan saat berdiri maupun berjalan. Biasanya, penderita juga akan merasa pusing yang datang secara berkala atau berlangsung secara lama sehingga tidak dapat melakukan aktivitas secara normal. Beberapa gejala lainnya seperti keringat dingin, mual-mual, hingga muntah. Karena vertigo ini terjadi akibat gangguan sistem keseimbangan, letak organ keseimbangan yang menjadi penyebab terjadinya vertigo umumnya terjadi yaitu yang pertama pada reseptor visual atau retina, yang kedua telinga bagian dalam vestibulum atau kanalis semisirkularis, yang ketiga yaitu otak kecil atau cerebellum, yang keempat yaitu sensor bagian bahu atau proprioseptif. Untuk mengetahui apakah keluhan vertigo ini berdampak pada komplikasi, kita perlu mengenal jenis vertigonya terlebih dahulu. Nah, untuk jenis vertigo terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vertigo perifer. Nah, gangguan ini terletak pada telinga bagian dalam. Vertigo perifer ini tidak berbahaya dan paling sering terjadi. Sedangkan untuk jenis vertigo yang kedua yaitu vertigo sentral, yaitu gangguan pada otak kecil. Nah, dibandingkan dengan vertigo perifer, vertigo sentral ini berbahaya karena disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada otak kecil. Nah, untuk keluhan vertigo yang jenis sentral ini bisa menjadi tanda awal sebuah penyakit berbahaya pada penderita. Keluhan vertigo bisa diderita oleh siapapun, terutama bagi orang-orang dewasa. Berdasarkan data epidemiologi, vertigo adalah salah satu penyakit saraf yang umumnya paling sering terjadi. Nah, secara global, prevalensi vertigo tahunan yang dilaporkan adalah 1,4%. Dan prevalensi sebesar 7,4% kebanyakan terjadi pada umur 18 hingga 79 tahun. Sedangkan di Indonesia, vertigo ini menjadi keluhan nomor 3 paling sering dikeluhkan oleh para penderita yang datang ke praktik umum. Pada tahun 2018, dengan prevalensi mencapai 50%, terjadi pada usia 40 hingga 50 tahun. Oleh karena itu, jika kita mengalami keluhan vertigo, harus segera ditangani. Namun, perlu diketahui keluhan yang dirasakan terlebih dahulu. Banyak pengobatan yang dapat dilakukan, diantaranya seperti terapi farmakologis, atau biasanya orang-orang yang menderita vertigo itu mengkonsumsi obat untuk meredakan gejala vertigo. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang, bisa memiliki efek samping yang berbahaya. Oleh karena itu, untuk meringankan gejala atau keluhan vertigo, penggunaan tanaman obat herbal bisa dijadikan solusi. Di Indonesia banyak sekali tanaman herbal yang kaya akan khasiatnya. Akan tetapi, masyarakat masih kurang memanfaatkannya dikarenakan minimnya pengetahuan dari kandungan tanaman herbal yang tersedia. Salah satu dari sekian banyak tanaman obat yang dapat digunakan untuk mengatasi gejala vertigo ini, Andredera cordifolia atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman binahong bisa menjadi solusi. Binahong menjadi salah satu obat herbal yang sudah terbukti secara ilmiah berguna untuk menyembuhkan penyakit atau meredakan gejala yang dibuat dengan standar khusus yang telah terbukti keamanannya. Kandungan dan efek farmakologis binahong berdasarkan penelitian Universitas Gadjah Mada, binahong sendiri memiliki kandungan antioksidan dan antivirus yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan senyawa aktif flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin bermanfaat dan berpotensi untuk mengobati beberapa jenis penyakit termasuk gejala keluhan seperti vertigo.
Oleh karena itu, saya memberikan solusi yaitu dengan rebusan daun binahong untuk meredakan vertigo. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan uji aktivitas katalitik secara langsung dengan uji organoleptik sebagai metode pengujian penambahan madu dan gula merah pada hasil rebusan daun binahong. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi terhadap tahapan pembuatan air rebusan daun binahong, kemudian observasi terhadap formulasi resep yang dicoba melalui wawancara serta studi pustaka. Nah, berikut merupakan tahapan alur penelitian yang saya gunakan. Yang pertama-tama yaitu melalui observasi pengolahan dan proses merebus daun binahong. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap penderita vertigo. Yang ketiga, uji kadar sifat fisik organoleptik. Dan yang terakhir adalah hasil akhir yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang saya lakukan. Pada tahapan pengelolaan dan proses merebus daun binahong, alat yang digunakan yaitu pisau, sendok, kompor gas, panci, dan gelas kaca. Sedangkan bahan yang digunakan hanya air dan daun binahong. Tahapan prosedur kerjanya dari penyiapan sampel, pembuatan air rebusan, hingga pengujian air rebusan. Langsung saja kita bahas tahap-tahapan proses pembuatan rebusan daun binahong. Yang pertama, saya menyiapkan 8 helai daun binahong, kemudian dicuci dan memasukkannya ke dalam panci yang berisi air 500 ml. Kemudian dipanaskan pada kompor selama 15 menit. Lalu saya menyajikan air rebusan itu ke dalam gelas dan memberikan air tersebut kepada penderita sakit vertigo. Kemudian saya mewawancara dari keterangan yang dirasakan oleh penderita vertigo. Untuk lokasi pengambilan sampel yaitu di Perum Pondok Tandala, Jalan Delima, yaitu terletak pada depan rumah saya sendiri. Kemudian untuk pohon daun binahong bisa dilihat pada gambar, dan daun binahong yang saya petik hanya 8 helai. Kemudian pada saat mencuci daunnya, merebus, hingga pengukuran hasil rebusan airnya, yang awalnya saya gunakan 500 ml, saat direbus hasilnya sekitar 300 ml. Kemudian yang 300 ml itu saya sajikan ke dalam 3 gelas yang masing-masing berisi 100 ml. Setelah itu pengujian rebusan daun binahongnya saya uji kepada ibu saya yang mengalami sakit vertigo. Dalam hasil pengujian terhadap penderita vertigo, ternyata dalam 1 gelas rebusan daun binahong ini berhasil meredakan sakit vertigo. Namun perlu waktu penyembuhan bagi penderita. Dalam 1 jam vertigo masih terasa. Kemudian 3 jam setelahnya mulai terasa mereda. Dan setelah 5 jam vertigo sudah tidak terasa atau sudah menghilang. Nah, pengaruh rebusan daun binahong terhadap vertigo ini, setelah minum air rebusan daun binahong membutuhkan waktu bagi zat-zat yang terkandung untuk bereaksi di dalam tubuh. Nah, keluhan vertigo dapat hilang dalam waktu 5 jam. Bisa dilihat pada data yang sudah disajikan. Kemudian pada tahapan uji kadar sifat fisik organoleptik. Nah, uji organoleptik adalah metode yang digunakan untuk menguji kualitas suatu bahan atau produk menggunakan panca indera manusia. Tujuan saya dengan adanya uji kadar sifat fisik organoleptik ini bertujuan agar penderita vertigo yang mengalami gejala hingga mual-mual tidak kesulitan saat meminum air rebusan daun binahong. Oleh karena itu, saya menguji 3 formulasi sampel. Yang pertama yaitu air rebusan daun binahong yang biasa, yang kedua dengan tambahan madu, yang ketiga dengan tambahan gula merah, yang masing-masing ditambahkan dengan takaran 1 sendok makan atau yang setara dengan 10 gram. Kemudian dalam aspek sifat fisik uji organoleptik yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa warna pada air rebusan daun binahong yang tanpa ditambahkan apapun itu berwarna hijau kekuningan. Nah, dari segi aromanya itu seperti khas daun binahong dan dengan tambahan agak sedikit mirip dengan rebusan pada kangkung dan juga bayam. Saat diminum memang tidak begitu terasa pahit, namun setelah diminum meninggalkan rasa yang agak pahit pada lidah. Nah, dari aroma khas daun binahong ini yang membuat sedikit bagi penderita merasa mual setelah minumnya. Kemudian pada sampel kedua yaitu dengan tambahan madu,
dihasilkan warna yang kuning. Kemudian dari segi aroma masih sama seperti daun binahong. Pada awalnya saya berekspektasi bahwa dengan penambahan madu ini dapat meminimalisir rasa pahit pada air daun binahong ini. Nah, pada pengujian sampel terakhir karena menggunakan gula merah, hasil warna yang dilarutkan berubah menjadi agak kecoklatan, kuning kecoklatan. Nah, dari rasanya sendiri, memang gula merahnya cenderung lebih dominan. Perpaduan rasa gula merah dan rebusan air binahong ini rasanya hampir mirip seperti es cincau yang ditambahkan dengan gula merah. Nah, penambahan gula merah ini membuat aroma dari daun binahong ini tidak terlalu signifikan, namun masih memang ada terasa bau-baunya. Akan tetapi, dari racikan ini memang racikan yang cukup pas untuk penderita vertigo yang merasa mual-mual karena dapat mengkonsumsinya dan meminumnya dengan baik. Nah, dari hasil akhir yang saya dapatkan dari rebusan daun binahong ini memang dapat meredakan vertigo karena zat aktif yang terdapat dalam daun binahong ini, terutama pada 3 zat aktif ini. Yang pertama yaitu flavonoid yang berperan sebagai antibiotik untuk mengganggu bakteri dan virus. Nah, karena vertigo perifer yang umumnya terjadi ini memang terjadi pada telinga. Nah, di telinga itu ternyata banyak sekali bakteri dan virus yang menyebabkan kita merasakan sakit pusing. Kedua, pada kandungan senyawa terpenoid, yaitu senyawa yang membantu tubuh dalam proses sintesa organik serta pemulihan sel-sel tubuh. Nah, hal itulah yang menyebabkan setelah minum air rebusan daun binahong ini, penderita merasa lebih segar bugar kembali dan tidak merasakan adanya keluhan-keluhan kembali. Yang ketiga yaitu dari kandungan saponin yang sebagai antioksidan, antivirus, dan antikarsinogenik. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari rebusan air daun binahong ini sangat efektif dalam meredakan vertigo. Dalam satu gelas berisi 100 ml, ini membutuhkan waktu 5 jam bagi ramuan untuk bisa bekerja pada tubuh. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir ataupun ragu untuk mencoba, karena berdasarkan fitofarmaka sudah teruji bahwa daun binahong ini termasuk ke dalam obat-obat herbal terstandar yang secara ilmiah dapat berguna untuk menyembuhkan penyakit atau meredakan gejala dan sudah terbukti keamanannya. Bila penderita tidak dapat minum secara langsung air rebusan daun binahong, maka penambahan madu atau gula bisa menjadi solusi agar penderita tidak merasa mual. Akan tetapi takarannya perlu diperhatikan kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.